Ayah dan bunda sekalian, selamat bergabung di program Cinta Baca. Saya Leoni. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas satu topik yang mungkin kita sudah pernah dengar, tapi kali ini kita akan sama-sama pikirkan, yaitu tentang nilai hidup kita dan khususnya anak-anak, karena kita semua di sini adalah ayah dan bunda yang sudah dianugerahkan, dititipkan anak-anak dalam keluarga. Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah mendengar kalimat seperti, anak itu tidak berguna, anak itu seperti sampah, anak itu, tidak ada masa depannya, anak itu benar-benar buang-buang waktu keluarganya, mestinya dia tidak lahir. Pernah mendengar kalimat-kalimat seperti itu? Saya ingin menunjukkan kertas ini. Ini adalah kertas uang Rp50.000. Bayangkan, kalau uang ini saya lipat, lalu saya lipat lagi lebih kecil, lalu misalkan kertas ini terjatuh, lalu dilewati oleh kerbau atau motor, kena banjir dan kotoran-kotoran tanah, lalu mungkin kena kotoran binatang, basah dan bau. Apakah kertas itu tetap 50.000 nilainya? Tetap 50.000. Kertas itu tidak berkurang nilainya hanya karena kena kotoran binatang atau sudah dilewati sepeda motor yang kotor sekali. Atau mungkin seorang anak kecil menemukan kertas ini lalu berkata, ini kertas apa? Anak itu berusia 2 tahun. Dia tidak tahu kertas ini. Lalu dia bilang, udah nggak mau. Nggak bisa buat gambar-gambar di sini. Saya nggak mau main sama kertas itu. Apakah lalu kertas yang sudah dibuang oleh anak kecil itu menjadi tidak bernilai? Tidak. Kertas ini, walaupun sudah dibuang oleh seorang anak berusia 2 tahun, kertas ini tetap bernilai Rp50.000. Tidak menjadi 10.000, tidak menjadi 5.000 karena tidak dihargai, tapi tetap Rp50.000 nilainya. Kok bisa? Karena nilai 50.000 ini ada pada dirinya, pada kertas ini. Bukan karena kalau saya bilang kamu 20.000, kamu menjadi 20.000 ya. Tidak. Bukan karena orang bilang, kamu ini tidak ada nilainya, aku tidak mau pakai lagi. Dibuang. Kalau ada di lantai, lalu saya ambil kertas yang tidak dihargai itu, saya masih bisa membeli beras. Saya masih bisa memakai kertas ini untuk membeli gula atau minyak sayur. Karena tetap Rp50.000 nilainya. Nilai tidak berkurang hanya karena tidak dihargai. Nilai tidak berkurang hanya karena kotor dan diinjak-injak orang. Tetap nilainya Rp50.000. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah juga dengan nilai hidup kita semua, termasuk anak-anak kita. Termasuk yang baru berusia 1 tahun? Betul. Termasuk juga yang baru bayi? Benar sekali. Anak kita, walaupun mungkin berusia 6 bulan, nilainya sama. Sama-sama bernilai, sama-sama berharga di mata Tuhan yang telah menciptakan dia. Sama nilainya seorang bayi berusia 6 bulan dengan seorang yang sudah berusia 80 tahun yang punya banyak pengalaman hidup. Tetap nilai sama. Sama-sama manusia berharga di mata Tuhan yang telah menciptakan mereka. Anak kita tidak menjadi bernilai
waktu dia bisa bekerja dan menghasilkan uang, anak kita tidak menjadi bernilai lebih waktu dia bisa pulang ke rumah dengan nilai ulangan 100. Dia tidak menjadi bernilai lebih karena dia pintar atau dia hebat mencari uang. Manusia di mata Tuhan itu sama-sama semua berharga. Ada orang yang berkata, dia itu gelandangan, dia itu tidak punya rumah, dia hanya hidupnya minta-minta di pinggir jalan. Tentu dia lebih tidak bernilai ya dibanding seseorang yang kaya raya, punya mobil bagus, punya rumah yang besar. Seseorang yang punya banyak uang, yang bekerja dan punya pabrik, punya perusahaan, punya mobil, sepeda motor, sawah yang besar sekali. Orang ini tentu bernilai lebih dibandingkan seorang yang hanya punya rumah kecil, yang hanya punya sepeda atau satu sepeda motor. Apakah begitu? Tidak. Kita sering membanding-bandingkan. Wah, anak itu dia lebih pintar daripada anak saya. Dia lebih bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada anak saya. Anak saya tidak berguna. Anak dia itu, dia lebih bernilai, dia pintar cari uang, pintar bekerja, pintar di sekolah. Dia lebih hebat, lebih berharga. Terlalu sering kita menilai dari luar, dari apa yang dia punya, dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia bisa hasilkan, dari apa yang dia pakai. Tapi sebenarnya, siapa yang menciptakan manusia? Manusia datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Dan manusia akan kembali kepada Tuhan penciptanya, tidak bisa membawa apa-apa. Dan sekali lagi, manusia berharga dan bernilai bukan karena uangnya, bukan karena kepintarannya. Semua manusia berharga di mata Tuhan, termasuk anak-anak kita, termasuk anak kita yang mungkin tidak sepandai anak orang lain. Mungkin anak kita tidak sehebat anak orang lain. Anak kita itu tetap bernilai. Ada 3 hal di sini yang perlu kita sama-sama pikirkan hari ini. Yang pertama, janganlah kita merasa rendah karena ada orang lain yang memberikan penilaian kepada kita dengan rendah. Kalau orang lain ada yang berkata kepada kita atau kepada anak kita, kamu itu bodoh, kamu itu tidak bernilai di masyarakat, kamu itu seperti sampah. Kalimat-kalimat itu, siapapun yang ucapkan, tidak membuat diri kita atau diri anak kita menjadi rendah atau tidak bernilai juga. Ingat, uang ini tetap bernilai 50.000. Walaupun mungkin seorang anak kecil berkata, Bu, ini ketemu kertas, udah aku buang saja ya, nggak ada nilainya. Tetap kertas berwarna biru ini adalah 50.000 rupiah nilainya. Janganlah kita biarkan siapapun memandang diri kita atau anak kita rendah. Tentu, kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi, kalaupun di tengah masa proses kita belajar menjadi orang yang lebih baik, di tengah proses anak-anak kita belajar menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, dan kalau ada orang lain yang memandang mereka dengan rendah, atau ada kalimat-kalimat yang diberikan kepada anak-anak kita, atau kepada kita, yang merendahkan nilai derajat hidup kita, kalimat-kalimat mereka tidak membuat diri kita menjadi tidak bernilai.
Karena nilai hidup kita ditentukan oleh Tuhan yang telah menciptakan kita semua, termasuk anak-anak kita. Hal kedua yang perlu kita pikirkan bersama-sama adalah penting sekali kita sendiri pun menghargai orang lain, menghargai suami, menghargai istri, menghargai anak-anak kita. Kita sendiri pun harus selalu ingat untuk jangan memandang rendah atau menilai orang lain itu dengan rendah hanya karena mungkin mereka tidak memberikan apa yang kita mau, tidak memberikan yang kita minta. Setiap manusia berharga di mata Tuhan, termasuk orang-orang lain yang melakukan kesalahan. Hal yang ketiga, mari ayah dan bunda, kita semua menjaga kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Janganlah kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati suami, hati istri, atau hati anak kita. Janganlah kita karena kita kecewa terhadap seseorang, terhadap suami, terhadap anak, terhadap istri kita, lalu kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang misalnya menyamakan mereka dengan binatang, atau merendahkan nilai mereka dan berkata-kata seperti mestinya bunda tidak melahirkan kamu, kamu hanya bisa membuat malu, atau kamu itu tidak berguna, kamu tidak punya masa depan. Saat kalimat-kalimat ini dikeluarkan, hati orang yang mendengar dan mendapat umpatan-umpatan itu disakiti dan dilukai oleh kalimat kita. Lalu biasanya ada yang berkata seperti ini, tapi bagaimana kalau suami saya memang malas, atau anak saya malas? Anak saya itu sudah diberitahu untuk belajar, tapi dia malas belajar. Dia bermain handphone terus, dia bermain game terus, dan dia tidak mendengarkan kata-kata kami sebagai orang tua. Kami marah terhadap dia. Lalu bagaimana? Bapak dan Ibu sekalian, saat kita melihat anak kita malas, atau terus-menerus bermain dengan handphonenya, itu yang salah adalah kelakuan dia. Kita harus menegur dan memarahi kelakuan dan kemalasannya. Kebiasaan-kebiasaan jeleknya yang salah yang harus kita perbaiki. Ketidakpeduliannya dia terhadap sekolah yang perlu kita lihat, kita koreksi, kita bimbing, dan kita arahkan. Waktu mereka malas, bukan berarti mereka jadi tidak bernilai di mata Tuhan. Waktu mereka gagal melakukan sesuatu atau bersalah berulang-ulang, tidak berarti mereka menjadi anak yang tidak berguna. Mereka itu dalam proses. Mereka melakukan kesalahan dan tentu kita seringkali tidak sabar dan kita marah. Kita sebagai orang tua, wajar tidak kalau marah atau tidak sabar? Sangat wajar. Tapi kalimat-kalimat apa yang kita keluarkan saat kita marah? Bapak dan Ibu sekalian, kita semua, orang dewasa juga penuh kelemahan. Anak-anak kita pun penuh kelemahan. Kita pun bisa lupa, kita bisa menunda-nunda, kita bisa tahu sesuatu salah dan masih kita ulangi dan kita lakukan hal yang tidak benar. Kita semua punya kelemahan. Tapi ini bukan berarti kita lalu kompromi dengan kesalahan anak. Misalnya seorang ayah berkata, ayah dulu juga malas waktu sekolah, ayah mengerti kemalasanmu nak, ya sudah tidak apa-apa, karena dulu ayah malas, ya sudah kamu malas ya tidak apa-apa, mainlah dengan handphonemu, tidak perlu sekolah, tidak apa-apa, bapak mengerti nak. Bukan seperti itu. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, tetap kita perlu mengajarkan yang benar. Tetap perlu kita menegur kesalahan, menegur kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dan memberitahu kepada anak-anak hal-hal apa yang perlu mereka lakukan, perlu mereka capai, dan di mana salahnya.
apa yang harusnya mereka kerjakan. Dan kita terus pastikan, kalau kita berikan tanggung jawab, tugas, pastikan mereka menuntaskan tugas-tugas tanggung jawab mereka. Karena di sanalah mereka belajar untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Apapun yang orang lain katakan kepada anak-anak, mereka tetap bernilai di mata Tuhan. Ini bukan berarti, ya sudah boleh dong kalau begitu saya kata-katain anak saya, toh mereka tetap bernilai di mata Tuhan. Tidak bisa seperti itu juga Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena kita sebagai orang tua yang sudah dititipkan anak-anak, kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimanakah kita membesarkan anak-anak selama anak-anak dititipkan dalam keluarga kita? Kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi, marilah hari ini kita belajar ingat, kalau anak-anak kita bernilai di mata Tuhan. Dan seharusnya juga kita pun sebagai orang tua melihat kalau mereka, setiap anak-anak kita yang berbeda-beda, mereka semua bernilai sama di mata Tuhan. Sehingga waktu kita mendidik mereka, kita pun penuh dengan kehati-hatian. Selalu kita doakan mereka. Kita juga minta bijaksana dari Tuhan. Saat kita mendidik anak-anak, kita bisa ada hikmat juga dari Tuhan. Apa yang harus saya katakan? Bimbingan apa yang harus keluar dari mulut saya? Bagaimana saya menghadapi anak-anak saya yang mungkin memberontak, yang mungkin malas? Setiap anak-anak yang ada dalam keluarga kita membutuhkan orang tua yang terus-menerus belajar bagaimana bisa membesarkan mereka dengan lebih baik lagi karena mereka telah dititipkan Tuhan dalam keluarga kita. Kini sudah waktunya berdiskusi. Pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan anak-anak kita? Mungkin ada kejadian tertentu, lalu karena kita marah atau emosi, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang harusnya kita hindari. Pernahkah kita melakukan hal itu? Pertanyaan kedua, perubahan apa yang akan Bapak dan Ibu mulai lakukan mulai hari ini demi membesarkan anak-anak dan mendidik anak-anak dengan lebih baik lagi demi kita selalu menghargai anak-anak dan nilai mereka yang tinggi di mata Tuhan. Mungkin mulai hari ini ayah dan bunda lebih sepakat untuk lebih berhati-hati saat mengeluarkan kalimat-kalimat marah terhadap anak-anak. Mungkin selama ini anak-anak belum pernah diajarkan tentang nilai hidup mereka yang berharga di mata Tuhan. Dan mulai hari ini, Bapak dan Ibu mau mulai mengajarkan tentang nilai hidup. Yaitu ingat, nilai kita tidak bisa dirubah hanya karena ada teman yang mulai menginjak-injak martabat mereka. Atau ada orang-orang tertentu yang menganggap anak-anak kita sampah. Nilai hidup kita ada di tangan Tuhan yang menciptakan kita semua. Dan mungkin selama ini kita belum pernah mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup mereka. Dan mulai hari ini kita akan mulai membahas tentang nilai hidup bersama dengan anak-anak. Apa perubahan-perubahan yang ayah dan bunda akan mulai lakukan mulai hari ini? Ayah dan bunda sekalian, kiranya setiap program Cinta Baca membawa kebaikan dalam keluarga ayah dan bunda sekalian. Selamat melakukan perubahan.